Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 117. Begitu tinju wanita cantik berambut ungu itu jatuh di tengah jalan, Qin Ming memutar tangannya dengan keras, dan tubuh wanita cantik berambut ungu itu juga berputar setengah lingkaran, dan tinjunya kosong. Pada saat ini, kecantikan berambut ungu mengangkat matanya. Dada samping Qin Ming berada tepat di depan matanya, dan dia meninjunya lagi. Qin Ming tidak mengelak lagi, tapi untungnya menolak. Tinju wanita cantik berambut ungu itu menimpanya seolah menggelitiknya. Tapi kecantikan berambut ungu itu pantang menyerah ketika dia berada di atas angin, dan kedua tinju merah mudanya jatuh seperti tetesan air hujan. Akibatnya, Qin Ming tidak terluka, tetapi tinjunya terguncang hingga terasa sangat sakit. Mengapa tubuh orang ini lebih keras dari batu? Apakah kamu sudah selesai? Kata Qin Ming dengan tidak sabar setelah menerima lebih dari selusin pukulan. Ini belum berakhir. Aku tidak akan berhenti sampai aku menghajarmu hingga jatuh. Si cantik berambut ungu memiliki temperamen yang buas, dan dia menjadi semakin tidak mau melepaskannya setelah menderita kehilangan rahasia pukul kepala Qin Ming. Qin Ming berbalik dan berkata dengan marah, jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena memukulmu. Si cantik berambut ungu tidak menjawab, tapi langsung menjelaskan sikapnya melalui tindakan. Dia meluruskan lengannya dan menamparkan pipi Qin Ming dengan punggung tangannya. Qin Ming dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menghindarinya, melepaskan satu tangannya, dan mendaratkan telapak tangan yang berat di pantat wanita cantik berambut ungu itu, seolah-olah dia sedang mengajar anak yang tidak patuh. Jika kamu tidak mematuhiku dan bertindak ceroboh lagi, aku akan menghajarmu hingga berkeping-keping. Ah! Si cantik berambut ungu ditampar oleh Qin Ming di area yang belum pernah disentuh oleh pria manapun. Sangat menyakitkan hingga dia menjadi gila. Pantat harimau tidak bisa disentuh, beraninya orang ini memukul pantat penyihir kecil itu. Qian Feng tercengang, dan kemudian dia semakin sombong. Nak, jika kamu sangat tampan, Nona Xiao harus mengebiri kamu. Qin Ming tidak ingin dipermalukan dan dipermalukan, jadi dia segera mendorong kecantikan berambut ungu itu keluar. Bajingan, tunggu, bibiku harus mengebirimu. Si cantik berambut ungu mendarat di tanah, terhuyung beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri diam, dan seperti singa kecil yang marah, dia langsung menuju ke Ferrari ungu, membuka pintu. Pintu dengan kasar, dan mengambil pisau tajam dan tajam darinya. Belati, lalu berbalik dan bergegas dengan marah, belati itu menembus tepat di antara kaki Qin Ming. Apakah kamu serius? Qin Ming dengan mudah menghindar dan menembak secepat kilat, meraih pergelangan tangan si cantik berambut ungu dan membaliknya dengan sedikit kekuatan. Si cantik berambut ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskannya, dan belati itu jatuh ke tangan Qin Ming. Segera setelah itu, Qin Ming melangkah mundur untuk menjauhkan dirinya, dan melakukan beberapa trik pedang yang bagus. Gadis kecil, bisakah kamu bermain dengan pisau? Jika kamu tidak tahu cara bermain, jangan bermain-main, atau kamu bisa melukai dirimu sendiri. Bibiku sangat marah. Si cantik berambut ungu sangat marah dan mulutnya dipenuhi asap. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Dia melangkah maju lagi dan menendang selangkangan Qin Ming dengan tendangan yang kejam. Kembalilah, aku tidak akan memberimu pelajaran keras, ini belum berakhir. Qin Ming menggerakkan langkahnya yang fleksibel, memutari kecantikan berambut ungu seperti gasing. Si cantik berambut ungu juga mengikutinya, menendang dan meninjunya, tapi tinju dan tendangannya selalu selangkah lebih lambat. Tunggu sebentar. Qin Ming tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak keras seperti guntur. Dia melompat lebih dari 3 meter dan menunjuk ke kamisol kecantikan berambut ungu. Berhentilah memukulku. Jika kamu memukulku lagi, kamu akan ketahuan. Si cantik berambut ungu menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan kemudian menemukan ada beberapa lubang di kamisolnya, dan payudaranya bisa pecah kapan saja. Dia mengenakan rompi ketat yang menempel di kulitnya, tetapi Qin Ming mengayunkan belati ke bawah, tetapi belati itu hanya menggores pakaiannya dan bahkan tidak ada sedikit pun kulit yang tersentuh. Kamu. Si cantik berambut ungu menjadi pucat karena ketakutan, buru-buru menutupi dadanya, dan mengumpat dengan marah, kamu tidak tahu malu dan bajingan. Jika kamu punya nyali untuk bibiku, cepat atau lambat aku akan mengebiri kamu. Si cantik berambut ungu menatap tajam ke arah Qin Ming lagi, memutar pinggangnya, melompat ke Ferrari, dan pergi. Jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan terekspos, dan dia akan lebih dimanfaatkan. Mesinnya menderu dan menderu, sama seperti dia merasa sangat kesal saat ini. Menyaksikan Ferrari ungu yang keren itu pergi, Qin Ming juga masuk ke dalam Mercedes-Benz, menyalakan mobil, dan perlahan-lahan memulai perjalanan. Siapa bajingan itu? Setelah berkendara lebih dari 1 mil, si cantik berambut ungu perlahan-lahan menjadi tenang dan memperlambat mobilnya. Dia menyentuh kamisol yang rusak dan harus mengakui bahwa Qin Ming sangat kuat. Ketika rompinya tergores, dia hanya fokus mengejar Qin Ming dan tidak merasakan apa-apa. Tidak peduli siapa dia atau seberapa kuatnya dia, bibiku akan menghancurkannya. Si cantik berambut ungu mendengus keras dan tiba-tiba berteriak dalam hati. Belati saya adalah peninggalan ibu saya. Tidak boleh hilang dalam keadaan apapun.
Mengingat belati itu masih ada di tangan Qin Ming, dia segera memutar balik mobilnya dan melaju kembali, terlepas dari apakah itu melanggar aturan atau tidak. Untungnya, hari sudah larut dan hanya ada sedikit kendaraan di jalan. Apakah gadis ini gila? Saat dia berjalan ke depan, dua lampu mobil yang terang menyala, dan sebuah Ferrari ungu muncul di hadapan Qin Ming, mengemudi langsung bersamanya, dan buru-buru memarkir mobil di pinggir jalan. Si cantik berambut ungu masih muda dan cuek, jadi dia tidak akan mengikutinya secara gila-gilaan. Mencicit. Dengan rem mendadak, Ferrari berhenti di samping Mercedes-Benz. Si cantik berambut ungu melompat keluar dari mobil, tapi tidak ada kemarahan di wajahnya. Dia mengetuk jendela Qin Ming dengan sopan dan berkata dengan lembut, "Pria tampan, aku berlebihan, maafkan aku." Matahari terbit di barat. Dalam waktu sesingkat itu, gadis kecil itu berubah menjadi gadis baik, sungguh luar biasa. Seperti kata pepatah, ketika ada yang tidak beres, pasti ada monster. Qin Ming tidak berpikir bahwa kecantikan berambut ungu yang memberontak ini telah mengubah kepribadiannya begitu cepat. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kilatan kemarahan melintas di mata wanita cantik berambut ungu itu. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, itu tidak bisa lepas dari wawasan tajam Qin Ming. Pria tampan, kamu sangat terampil. Aku belum menanyakan namamu. Ye Liangchen. Qin Ming tiba-tiba teringat pada selebriti internet baru-baru ini dan berkata dengan santai. Apakah kamu Ye Liangchen, bibiku, atau Zhao Ritian? Si cantik berambut ungu mengumpat secara diam-diam, tapi berkata dengan senyuman manis di wajahnya, jadi kamu adalah Ye Liangchen, yang sudah lama aku kagumi. Jangan berani, jangan berani. Qin Ming tertawa. Kita tidak akan mengenal satu sama lain tanpa bertengkar. Haruskah aku mengembalikan belatiku? Si cantik berambut ungu menahan dorongan menjijikan itu dan tidak lagi repot-repot berbicara omong kosong. Jika dia bisa mengalahkan Qin Ming, dia akan memukuli Qin Ming sampai habis. Belati. Qin Ming berkata dengan malu-malu, maaf, saya baru saja melemparkannya ke pinggir jalan. Adikmu. Si cantik berambut ungu tidak bisa berpura-pura lagi dan mengumpat dengan keras. Jika kamu kehilangan belati bibiku, aku akan membunuhmu, bajingan. Si cantik berambut ungu percaya hal itu benar, buru-buru melompat ke dalam mobil dan pergi. Hei, pelan-pelan, hati-hati terhadap kecelakaan mobil. Qin Ming berteriak ramah, lalu berbisik, apakah aku bertindak terlalu jauh? Adapun mengalami masalah dengan seorang gadis kecil berambut kuning. Belati itu sangat tajam, dan gagangnya bertatahkan permata. Sekilas terlihat jelas bahwa itu bernilai banyak uang. Qin Ming tidak membuangnya, dengan sengaja menggoda si cantik berambut ungu. Dia mematikan mesin dan keluar dari mobil sambil memainkannya di tangannya. Sambil memegang belati, dia menunggu si cantik berambut ungu kembali. Saat dia memainkannya, dia menemukan kata, anak, terukir di bilahnya. Mungkinkah nama belakang gadis kecil itu adalah Tong? Tidak, tuan muda itu bukan Nona Xiao. Dia seharusnya bermarga Xiao. Sekitar 10 menit kemudian, Ferrari ungu itu kembali dengan liar, membawa awan debu, dan berhenti di depan Qin Ming. Ahem. Qin Ming menutup mulut dan hidungnya dan mengipasi debu yang berterbangan dengan tangannya yang lain. Brengsek, beraninya kau berbohong padaku. Si cantik berambut ungu melompat keluar dari mobil dan meninjunya dengan marah. Tunggu, jangan lakukan itu. Qin Ming mengangkat belatinya, aku hanya bercanda, siapa tahu kamu begitu tidak sabar hingga kamu tidak bisa berhenti berteriak. Melawan. Si cantik berambut ungu mengubah pukulannya menjadi cakar dan meraih belati. Jangan khawatir. Qin Ming mengangkat tangannya untuk menghindarinya, bukannya aku tidak akan memberikannya padamu, tapi kamu harus memberitahuku, siapa namamu. Zhao Ritian. Si cantik berambut ungu berkata tanpa berpikir. Tidak senonoh sekali bagi seorang gadis memanggilmu dengan nama itu. Qin Ming tersenyum dan menyerahkan belati untuk mencegah gadis kecil itu menjadi gila lagi. Si cantik berambut ungu menyambar belati itu dengan kejam, melihatnya dengan hati-hati seolah-olah dia telah menemukan harta karun, dan mendengus, untungnya kamu tidak mematahkannya, kalau tidak bibiku akan menggunakan belati ini untuk mengirimmu ke barat. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil dan berteriak dengan kejam sebelum pergi, aku akan melepaskanmu sekarang, tapi bibiku pasti akan mengebirimu di lain hari. Qin Ming melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan. Selamat tinggal, sebaiknya jangan pernah lagi. Saat ini, telepon Qin Ming berdering. Itu adalah Bai Linglong. Dia menjawab panggilan itu dan berkata sambil tersenyum, Saudari Bai, saya tidak berniat tidur sepanjang malam. Apakah kamu merindukanku? Kamu masih bisa tertawa. Kamu hampir menjadi selebriti internet, tapi reputasimu tidak bagus. Ada apa? Bagaimana aku bisa menjadi selebriti internet? Qin Ming bertanya dengan bingung ketika Bai Linglong tidak terdengar seperti sedang bercanda. Kamu belum tahu. Aku akan mengirimkanmu tautannya. Coba lihat sendiri. Lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Grup komunikasi dalam perusahaan kita telah meledak. Segera, tautannya terkirim. Ketika Qin Ming mengkliknya, sebuah halaman web muncul. Sebelum dia selesai membaca isinya, Qin Ming tiba-tiba menjadi kesal. Judul halaman webnya adalah, adegan romantis di kantor seorang eksekutif perusahaan, dengan 4 gambar.
Ada seorang pria dan seorang wanita di dalam gambar, wanita tersebut hanya muncul dari belakang, dan protagonis pria adalah Qin Ming. Banyak netizen meninggalkan pesan di bawah, dan orang-orang dengan motif tersembunyi bahkan membeberkan informasi tentang Qin Ming, menyebut namanya. Dia adalah wakil manajer Departemen Keamanan Grup Gu. Keempat foto ini persis seperti adegan ketika Qin Ming mendorong Li Yanfang ke dinding di sore hari. Kemeja bagian bawah Li Yanfang terangkat setengah, dan Qin Ming meraih punggungnya Li Yanfang lagi. Memainkan permainan kantor yang memalukan. Chang Zimin, kamu berani merusak reputasiku. Qin Ming sangat marah sehingga dia mengepalkan ponselnya dan langsung berpikir bahwa Chang Zimin lah yang menyadap video pengawasan dan mempostingnya di internet tidak memikirkan orang lain. Keluarlah orang kedua. Sungguh tercela menemukan rencana lain setelah gagal. Sampai jumpa hari Senin. Gu Qingyi juga melihat postingan ini, yang dikirimkan kepadanya oleh Gu Keijun, dan sangat marah setelah membacanya. Omong kosong, hanya 2 hari setelah saya mempromosikan Anda menjadi wakil manajer, Anda melakukan hal seperti ini dengan sekretaris Anda, dan hal itu terungkap secara online. Tidak hanya memalukan bagi Anda, tetapi juga memalukan bagi saya, dan Anda mengkhianati kepercayaan saya pada Anda. Saya hanya dapat mencopot Anda dari posisi Anda sebagai wakil manajer. Bab 118. Akhir pekan berikutnya seharusnya menjadi hari libur, tetapi setelah sarapan, Qin Ming menerima telepon dari Gu Qingyi yang memintanya untuk datang. Di telepon, suara Gu Qingyi dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali, dan Qin Ming mungkin menebak alasan mengapa Gu Qingyi memintanya untuk datang. Saudara Qin, apakah kamu akan keluar? Situ Honglian mengenakan celemek dan sedang membersihkan piring. Melihat Qin Ming menutup telepon dan berjalan ke pintu villa, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Saat ini, Situ Honglian pada dasarnya menyiapkan sarapan, membereskan pekerjaan rumah, membantu Qin Ming merapikan kamar, mencuci pakaian, dan bahkan pakaian dalam Qin Ming, seperti seorang ibu rumah tangga yang cantik dan terurus. Qin Ming mengangguk dan berkata, pergi ke perusahaan. Bekerja lembur lagi. Situ Honglian menyekat tangannya, berjalan mendekat, dan dengan lembut membantu Qin Ming merapikan pakaiannya, seperti menantu perempuan kecil yang menyuruh suaminya keluar malam ini, aku akan membuat lauk pauk, dan kita akan makan. Qin Ming mengangguk lagi, menikmati perasaan ini seperti tinggal di rumah bersama istrinya. Ketika Qin Ming tiba di villa tempat tinggal Gu Qingyi, dia melihat Gu Qingyi duduk di sofa di ruang tamu dengan anggun dan malas, mengenakan pakaian kasual rumah seperti dia adalah gadis cantik di sebelah yang menikmati waktu senggangnya dengan santai. Xiao Qin, kamu di sini. Ibu Yu dengan hangat menyambut Qin Ming untuk duduk dan memberinya secangkir teh. Puan Gu, apa yang Anda inginkan dari saya akhir pekan ini? Qin Ming bertanya langsung pada intinya. Lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan, aku sangat kecewa. Gu Qingyi tiba-tiba memasang ekspresi serius di wajah cantiknya, menampilkan keagungan seorang CEO wanita, membalikkan laptop di atas meja kopi, dan memberi isyarat ke Qin Ming untuk melihatnya. Qin Ming melirik layar komputer dan melihat foto dirinya dan Li Yanfang sedang jatuh cinta. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, jika saya mengatakan segala sesuatunya tidak seperti yang Anda bayangkan, apakah Anda percaya? Faktanya ada di depan Anda, apalagi yang bisa Anda jelaskan? Gu Qingyi tidak ingin percaya bahwa Qin Ming adalah orang seperti itu di hatinya, tetapi foto itu tidak berbohong dan dia tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah foto-foto ini dipotret oleh seseorang untuk menjebakmu? Foto itu asli, tetapi karena sudut pengambilan gambar, penglihatan Anda akan tertipu dan menciptakan asosiasi yang tidak sehat. Melihat Gu Qingyi masih memiliki ekspresi tidak percaya, Qin Ming mengangkat bahu dan melanjutkan, saya tahu itu bagaimanapun caranya saya jelaskan sekarang, itu akan menjadi pucat. Ketika saya mendapatkan bukti, itu secara alami akan membuktikan saya tidak bersalah. Saya akan menunggu bukti Anda dan memberi Anda waktu 1 hari untuk mengambilnya. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya sebelum bekerja besok, jangan salahkan saya karena tidak baik dan mencopot Anda dari posisi Anda sebagai wakil manajer. Sebagai presiden, dia harus memimpin dengan memberi contoh. Dia tidak bisa. Jika Anda terlalu menyukai seseorang, Anda tidak akan bisa menjelaskannya kepada karyawan lain, dan Qin Ming tidak terkecuali. Qin Ming sama sekali tidak ingin menjadi wakil manajer, tetapi dia tidak bisa dipecat dengan cara yang memalukan, yang akan merusak reputasinya, dan dia tidak bisa membiarkan dalang di balik layar bebas dan mudah, jadi dia sudah memikirkan tindakan balasan. Setelah keluar dari rumah Gu Qingyi, Qin Ming langsung pergi ke perusahaan. Karena liburan akhir pekan, seluruh gedung kosong kecuali beberapa orang yang bertugas. Berjalan ke lantai kantor tempat Departemen Keamanan berada, tidak melihat siapapun di sekitarnya, Qin Ming dengan mudah membuka kunci pintu kantor Chang Zimin dan masuk. Sekitar setengah jam kemudian, Qin Ming meninggalkan perusahaan dan hendak pulang untuk beristirahat. Di tengah jalan, ponselnya tiba-tiba berdering. Telepon itu menunjukkan nomor Bai Linglong. Saudari Bai, kamu tidak akan membawakanku kabar buruk lagi, kan? Sayangnya, kamu benar. Yang keluar dari ujung telepon bukanlah suara Bai Linglong, melainkan suara seorang pria yang dingin dan penuh kebencian. Qin Ming tertegun dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia tidak mengenali siapa pihak lain untuk sesaat, jadi dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu, di mana Sister Bai? Saudari Bai, apakah kamu menelepon dengan penuh kasih sayang?
Pria itu mengertakkan gigi dan berkata dengan kebencian, kamu diberi waktu setengah jam untuk bergegas ke pabrik semen yang ditinggalkan di pinggiran selatan. Ingat, kamu datang sendiri, kalau tidak aku akan membunuh Bai Linglong. Wanita jalan kecil itu menidurinya terlebih dahulu lalu membunuhnya. Meng Bowei. Qin Ming akhirnya mendengar suara pihak lain dan ingin berkata, apa fungsi lain yang kamu miliki, tapi Bai Linglong jatuh ke tangan Meng Bowei. Dia tidak ingin memprovokasi Meng Bowei, jangan sampai Meng Bowei menyakiti Bai Linglong sebelum dia bisa tiba. Aku boleh pergi ke sana, tapi aku ingin mendengar suara suster Bai dulu. Bajingan bernama Qin ingin berbicara denganmu. Meng Bowei dicabut kualifikasinya untuk menjadi seorang pria oleh Qin Ming. Dia sangat membenci Qin Ming sehingga dia berharap dia bisa membunuh Qin Ming sendiri. Qin Ming, jangan datang, Meng Bowei ingin membunuhmu. Teriakan Bai Linglong datang dari telepon, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Meng Bowei mengambil teleponnya. Saudari Bai, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu. Qin Ming menghibur. Meng Bowei tertawa aneh dan berkata dengan kejam, ingat, kamu hanya punya waktu setengah jam. Nyalakan pengatur waktunya sekarang. Jika kamu terlambat sedetik, kamu akan menunggu untuk mengambil mayat wanita jalan kecil itu. Meng Bowei menjadi seorang kasim dan diusir oleh pacarnya yang kaya. Dia tidak tahan dengan pukulan fisik dan mental yang besar. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia kasihan padanya. Psikologinya benar-benar terdistorsi menculik Bai Linglong dan memaksa Qin Ming menyerahkan diri. Pikiran jahat membunuh Qin Ming untuk membalas dendam. Itu adalah pabrik semen tua. Anda benar-benar memilih kuburan Anda sendiri. Qin Ming telah mengumumkan hukuman mati Meng Bowei di dalam hatinya. Hanya dalam 15 menit, Qin Ming tiba di pabrik semen tua di pinggiran selatan, tempat dia telah membantai lebih dari 50 orang dari Lei Heiyu dan partainya. Rasanya seperti mengunjungi kembali tempat lama, tapi kali ini sasaran kematiannya adalah Meng Bowei. Berjalan ke dalam kompleks bobrok yang ditumbuhi rumput liar, Qin Ming melihat Meng Bowei dari kejauhan. Bai Linglong terbaring di kaki Meng Bowei seperti sedang diikat. Bajingan, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat Qin Ming, senyuman ganas muncul di wajah Meng Bowei. Dia menginjak Bai Linglong, mengeluarkan belati cerah, dan membuat gerakan arogan dengan menyeka lehernya. Namun di mata Qin Ming, tindakannya tidak berbeda dengan bunuh diri. Bai Linglong berteriak kesakitan dan mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Ming, dengan ekspresi kompleks dan emosi campur aduk. Bahkan mengetahui bahwa hidupnya dalam bahaya, Qin Ming datang untuk menyelamatkannya tanpa ragu-ragu, yang membuat Bai Linglong merasa bahagia, khawatir tentang keselamatan Qin Ming, dan marah karena Meng Bowei adalah binatang yang tercela, dan benar-benar menculiknya untuk mengancam Qin Ming. Titik. Lepaskan Sister Bai. Teriak Qin Ming dengan marah dan menyerang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meng Bowei percaya diri dan menginjak kaki Bai Linglong untuk meningkatkan kekuatan, dan mencibir, sebaiknya kamu segera berhenti, jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, kamu akan terbunuh oleh tembakan di kepala. Mengikuti kata-kata Meng Bowei, dua titik cahaya inframerah melintas, satu mendarat di alis Qin Ming, dan yang lainnya mendarat di hati Qin Ming. Penembak jitu. Qin Ming tiba-tiba berhenti dan mengangkat matanya. Melihat ke arah lantai 2, pupil matanya berkontraksi. Saya melihat dua pria bersembunyi di sudut, memegang senapan sniper di tangan mereka, mengincar Qin Ming. Saya tidak tahu di mana Meng Bowei menemukan kedua penembak jitu itu. Ayo, coba ambil satu langkah lagi. Saya jamin kamu akan mati tanpa tubuh utuh. Meng Bowei tertawa nakal dan sangat sombong. Bibir Qin Ming melengkung dengan jijik, Meng Bowei, kamu berusaha sekuat tenaga hanya karena kamu ingin membalas dendam padaku untuk membalaskan dendammu. Sekarang aku di sini, tolong lepaskan Sister Bai. Saya pikir Anda bisa melepaskannya. Berlututlah untuk saya dulu dan bersujud 100 kali. Ekspresi Meng Bowei sangat ganas. Dia pikir dia memiliki kendali atas hidup dan mati Qin Ming. Membunuh Qin Ming dengan satu tembakan terlalu murah ingin mempermalukan dan menyiksa Qin Ming. Lakukan meditasi untuk menghilangkan kebencian di hatimu. Qin Ming, yang begitu kuat dan kuat, bagaimana dia bisa berlutut di hadapan Meng Bowei? Dia mencibir dengan nada menghina, kamu hanya ingin mempermalukanku. Aku hanya berdiri di sini. Kamu dapat menggunakan cara apapun yang kamu bisa untuk membuatku berlutut. Turun. Anda tidak cukup. Kualifikasi. Apa-apaan ini? Meng Bowei mengira dia memiliki kesempatan untuk menang dan memanipulasi Qin Ming dengan santai. Dia tidak menyangka Qin Ming berkemauan keras dan tidak bisa menahan amarahnya. Tiba-tiba dia membungkuk, mengambil Bai Linglong, lalu meletakkan belati di leher Bai Linglong yang kurus dan lembut. Lihat apakah tulangmu lebih kuat atau belatiku lebih kuat. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak berlutut dan memohon ampun, aku akan mulai mengeluarkan darah dari wanita jalan kecil ini. Trik jahat apa yang kamu miliki, bahkan jika kamu mendatangiku dan menggunakan seorang wanita sebagai ancaman, apakah kamu masih laki-laki? Kata Qin Ming sinis. Kata-kata ini menyentuh titik sakit Meng Bowei, dan dia meraung histeris, kamu benar-benar berani menyebutkan masalah ini. Aku tidak bisa menjadi laki-laki lagi, dan itu bukan karena kamu, bajingan.
Aku pasti akan menghancurkanmu hari ini, dan kemudian biarkan Anda menyaksikan tanpa daya bagaimana saya merusak dan menyiksa Bai Linglong, dan biarkan Anda memahami secara mendalam perasaan menjadi pengecut dan tidak kompeten sementara hidup lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan itu, Meng Bowei tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya gemetar, dan ujung tajam belati menggores kulit Bai Linglong. Meng Bowei, jika kamu berani, bunuh aku, jangan mempermalukan Qin Ming. Bai Linglong berteriak dengan marah, menatap Qin Ming dengan rasa bersalah yang dalam, dan perlahan menutup matanya, seolah dia sedang menunggu untuk mati. Kamu kejam. Qin Ming takut Meng Bowei akan kehilangan kendali emosinya dan menyakiti Bai Linglong. Dia menyilangkan lengannya di pinggangnya, mengeluarkan belati peminum darah berwarna merah darah, dan menusuk paha kirinya tanpa keraguan. Pedang peminum darah itu sangat tajam, dan menembus seperti pisau yang memotong tahu, tetapi tidak ada darah yang keluar, dan semuanya diserap oleh pedang dengan cara yang aneh. Pada saat yang sama, Qin Ming mengatupkan giginya dan bahkan mengerang, seolah dia sedang menikam orang lain. Sekarang kamu sudah puas. Biarkan Sister Bai pergi. Kamu bisa membunuh atau mengikisnya sesukamu. Oke, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri di istana dengan pisau, dan aku akan melepaskan Bai Linglong. Meng Bowei sangat membenci Qin Ming, tapi dia masih memikirkan hubungan lamanya sampai batas tertentu, dan melakukannya tidak ingin membunuh Bai Linglong kecuali dia harus melakukannya. Hariku. Qin Ming ingin berteriak, tapi tidak bisa menahannya. Kalau kamu ingin menjadi Kasim seperti kamu, bukankah lebih baik menghilangkan kebencianmu dengan melakukannya sendiri? Atau kamu akan menjadi pengecut dan pengecut setelah menjadi Kasim? Kentut, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kata-kata Qin Ming benar-benar merangsang Meng Bowei. Dia sangat marah seperti gunung berapi yang meletus. Dia menjatuhkan Bai Linglong dan langsung menuju ke Qin Ming dengan niat membunuh belati di tangannya. Bersambung.